Kan tadi income kategorinya udah kita pakai buat misahin jadi train sama tes. Nah, karena itu kita bisa hapus aja income kategorinya, kan udah gak berguna lagi. Jadi kita udah dapet ya train set sama test set kita. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses EDA. Jadi pertama-tama aku pengen copy yang data tesnya dulu supaya gak ngerusak data tesnya untuk EDA. Jadi pertama yang pengen aku plot itu lokasi dari tiap-tiap distrik. Jadi kita kan ini kan latitude sama longitude itu dua-duanya continuous, jadi kayak angka koma kan. Jadi kita bisa pakai yang namanya scatter plot. Nih, jadi kita bisa ngelihat longitude sama latitude dari tiap-tiap distrik. Jadi kalau kalian kenalin ini tuh juga udah mulai mirip sama bentuk dari California gitu. Jadi ini tuh udah kayak menunjukkan daerah benerannya. Cuma kalau kita lihat di sini, kan ini kan banyak titik-titik yang tabrakan kan. Kita susah ngelihat kayak densitas dari masing-masing daerah karena kan titiknya menutupi satu sama lain. Kita bisa pakai yang namanya alpha. Nah, jadi copy aja ini. Kita tambahin parameter alpha. Nah, jadi dengan parameter alpha, jadi daerah yang densitasnya tinggi itu ditebelin, tapi kalau yang densitasnya rendah jadi lebih ke putih. Jadi kita bisa ngelihat daerah-daerah mana yang pemukiman yang padat gitu. Jadi banyak rumah-rumah yang uh, berfokus di daerah-daerah ini. Bisa di sini, di sini, di sini. Jadi ini tuh daerah-daerah yang banyak rumahnya gitu. Kita bisa memisahkannya lagi, misalnya dengan harga median house value. Misalnya kayak gini ya. Nih, pertama aku jelasin dulu kodenya. Jadi kan ini kan kain scatter X, Y, sama alpha kan yang sama kan kayak tadi. Kalau S itu menunjukkan size dari titik-titiknya. Kan kita ini menggunakan size kolom population. Jadi semakin besar populasinya, nanti titik di plotnya makin gede ukurannya. Fixed size itu ukuran dari plotnya. Kalau C itu color, jadi warna dari titik-titiknya. Kan kita menggunakan median house value. Berarti nanti warnanya sesuai dengan harga dari median harga dari rumah-rumahnya. Color map itu buat biar warnanya kontras aja.
sama color bar biar ada color bar, share X biar ada x-axisnya. Jadi kalau kita lihat di plot ini, nah kita bisa melihat bahwa di daerah-daerah yang laut, dekat laut, ini kan laut kan, dekat laut tuh terdapat pola bahwa harganya tuh cenderung lebih mahal, ya enggak? Kan di daerah-daerah sini kan biru-biru semua, biru-biru kan harganya berarti murah. Tapi kalau rumah-rumah yang di dekat laut, itu tuh harganya merah sama hijau sama kuning biasanya kan. Jadi berarti terdapat pola harganya lebih mahal kalau di dekat laut. Jadi ini salah satu kelebihan dari kegunaan dari EDA. Kita bisa ngelihat pola-pola yang mungkin kita gak sadarin kalau kita ngelihat data doang. Kita bisa lihat secara visual gitu. Ada pertanyaan sampai sekarang? Gak ada? Lanjut. Oke. Jadi ini kan kita bisa plot ini tuh di atas peta California beneran. Kan aku udah kasih lihat, udah kasih share foto daerah California kan. Jadi sekarang aku pengen akses. Ini petnya kalian sesuaiin sama pet masing-masing aja. Kalau pakai lokal atau drive kalian. Ini fungsi InShow buat ngupload gambar di uh, Matplotlib. Ini extendnya. Ini extendnya kayak zoomnya mau gimana? Ini aku kopas aja. Nih, jadi kita bisa menggunakan foto California yang sebenarnya supaya kita bisa ngelihat kayak daerah-daerah yang harganya mahal sama populasi padat tuh di mana aja. Jadi di daerah sini sama sini itu harga rumahnya yang paling mahal. Kalau rumah-rumah yang jauh dari pantai biasanya lebih murah harganya. Nah, ini bisa jadi informasi penting juga ketika kita membangun machine learning model. Jadi kita tahu bahwa kedekatan dengan laut itu ternyata penting dan sangat relevan buat memprediksi harga dari rumah-rumahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, salah satu fungsi yang bisa kita gunain itu buat mencari fitur-fitur yang paling relevan itu namanya standard correlation coefficient. Kalau mungkin yang udah mempelajari itu namanya Pearson R correlation. Jadi ini adalah sebuah metrik buat menghitung seberapa besar pengaruh suatu fitur terhadap fitur lain. Contohnya gini ya, kita bisa memanggil fungsi cost.
Karena kita pengen mencari tahu fitur-fitur apa yang pengaruhnya besar sama median house value. Nih, jadi mungkin aku jelasin dikit kalau correlation di sini itu range-nya dari -1 sampai 1. Kalau -1 itu berarti strong negative correlation, kalau 1 itu strong positive correlation. Jadi kalau semakin dekat dengan 1, maka semakin besar korelasi positif. Maksudnya korelasi positif itu apa? Jadi kayak itu misalnya kayak kalau salah satu fitur tambah besar, maka fitur satu lagi akan tambah besar juga. Nah, itu kalau negative correlation itu semakin besar satu fitur, fitur yang satu lagi semakin kecil. Contohnya ini nih, kan median house value dengan median income itu correlation-nya 0,687. Ini kan dekat dengan satu kan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar median income-nya, semakin besar juga median house value. Dan ini kan masuk akal, karena kalau penduduknya makin gede pendapatannya, secara logika kita bisa asumsi bahwa harga rumahnya juga makin mahal. Terus kalau yang negatif itu kan latitude sama longitude. Tapi kalau kita lihat tuh korelasinya cuma 0,1. Bisa dibilang cuma kecil doang kan korelasinya. Jadi bisa dibilang nggak terlalu pengaruh sama median house value. Jadi kalau fitur-fitur yang nggak berpengaruh sama median house value, itu nilainya semakin dekat dengan 0. Misalnya household cuma 0,06 dan total bedroom cuma 0,04. Kita bisa plot juga ini supaya bisa lebih mengerti arti dari datanya. Nih, jadi kan ini kayak plotting scatter plot dari masing-masing fitur yang aku tentuin itu median net value, income, total room, sama house median age. Kalau kita tadi lihat kan total rooms itu maksudnya median income itu memiliki pengaruh yang besar terhadap median house value. Jadi ini terlihat di scatter matrix yang ada di sini. Di mana ketika median income-nya makin besar, ada pola bahwa median income value-nya tambah besar juga. Kan ini kan ada kelihatan bahwa datanya ada trend miring gitu. Kalau ini kan menunjukkan positive correlation. Kalau misalnya kalian ketemu data yang ke bawah gitu, misalnya dari polanya tuh dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, itu nanti berarti menunjukkan negative correlation. Kalau dalam kasus ini nggak ada yang negative correlation sih. Tapi kan kelihatan nih polanya bahwa semakin besar median income, semakin besar juga median house value. Mungkin kita bisa lihat lebih detail aja. Nih, jadi ada sesuatu yang aneh kan di sini, yaitu ada garis-garis data
yang terlihat di nilai 500.000, terutama di nilai 500.000. Nah, ini yang disebabkan karena masalah yang tadi, bahwa nilai maksimum median value-nya tuh di cap 500.000. Nah, ini tuh sesuatu yang perlu kalian pikirkan juga. Soalnya kan ini pasti nggak merepresentasikan keadaan di dunia nyata kan. Saya kan pasti di dunia nyata pasti banyak juga rumah-rumah yang harganya di atas 500.000. Nah, jadi uh, bisa, ini salah satu hal yang perlu kalian perbaiki nanti di pre-processingnya. Jadi kan ini ada pola positive correlation, semakin tinggi median income, semakin tinggi median house value. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, kalau kalian lihat ini kan fitur-fiturnya ada household, total bedroom, sama total rooms kan. Tapi ini kan belum dibagi sama jumlah rumahnya. Misalnya kita pengen cari tahu jumlah jumlah kamar per rumah atau jumlah bedroom per rumah. Kita bisa membagi kedua fitur tersebut. Soalnya kita pengen nyari rooms per household. Kita bisa bagi aja total rooms sama dibagi dengan household. Sama misalnya kita juga pengen nyari bedroom per household. Kita lihat apakah ini memiliki pengaruh terhadap harga atau enggak sama population. Yang ini kita kopas aja. Ternyata setelah kita lihat, ternyata rooms per household memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan rooms doang. Jadi ini menunjukkan bahwa fitur yang kita buat ini memiliki arti yang lebih bermakna gitu, dibandingkan kalau kita pakai total rooms doang. Saya secara logika bener sih, kan kita kalau pengen nentuin harga rumah kan kita ngelihat jumlah kamar per rumahnya gitu, bukan total rooms di tiap distrik. Tetapi ada juga yang sebenarnya tetap nggak ada korelasi yang signifikan seperti population per household dan bedrooms per household. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pre-processing ya. Sekarang aku pengen pecahin dulu menjadi label sama X-ring sama Y-ring. Jadi dalam kasus ini kan kita pengen prediksi median house value. Jadi buat X-nya, aku ambil semua kolom di train set yang bukan median house value. Sedangkan Y-trainnya aku pengen ambil median house value. Nah, hal yang pertama yang perlu kalian pikirin pas melakukan pre-processing itu mana aja data-data yang nol atau yang kosong. Jadi aku pengen lihat semua baris data yang ada nilai kosong. Ini kan aku panggil fungsi is0 buat cari tiap-tiap nilai nol. Fungsi any, jadi ini kan aksesnya 1 berarti per baris. Jadi aku pengen lihat per baris, any itu maksudnya kalau ada 1 aja yang nol, aku pengen tampilin gitu.
kita lihat bahwa ternyata ada 158 baris yang total bedroomnya kosong. Jadi total bedroomnya NaN, none atau nol. Sedangkan kalau kolom-kolom lain tidak ada yang sama bedroom per household kan otomatis gara-gara bedroomnya kosong. Sedangkan kolom-kolom lain tidak ada yang kosong. Nah, kalian kan kalau ketemu sebuah kolom yang ada nilai kosongnya, sebenarnya kalian ada 3 pilihan buat mengisi nilai buat mengatasi masalah tersebut.